Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Lansia Terjaga, selamat datang, Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Masih konsumsi obat-obatan rutin setiap hari? Masih sering periksa ke dokter dengan bayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan sekali periksa? Apakah tidak? Ingin sehat normal tanpa obat-obatan kimia masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan muncul penyakit-penyakit lainnya dan biaya yang membengkak? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, jawaban Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang didedikasikan khusus untuk kesehatan Anda. Sekarang, mari kita bahas 8 makanan biang keladi stroke yang wajib Anda stop konsumsinya setelah usia 60 tahun. Video ini menampilkan percakapan antara Dr. Anwar, seorang penonton berusia 71 tahun, tentang manfaat dan cara aman mengonsumsi jahe bagi lansia. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas dalam video. Kisah Pak Rudi berbagi pengalaman positifnya mengonsumsi teh jahe setiap pagi. Ia merasa lebih berenergi, nyeri lututnya berkurang, dan tidurnya membaik. Namun, ia khawatir jika konsumsi harian ini berbahaya untuk usianya. Ilmu di balik jahe. Dr. Anwar menjelaskan senyawa aktif dalam jahe dan cara kerjanya, yaitu pertama, gingerol. Gingerol ini adalah senyawa yang memberikan rasa pedas khas pada jahe. Secara ilmiah, gingerol bertindak sebagai antiinflamasi yang sangat kuat. Fungsinya mirip dengan obat antiinflamasi non-steroid OANS seperti ibuprofen, namun keunggulannya adalah lebih ramah di lambung. Ini sangat penting untuk lansia yang mungkin memiliki lambung sensitif. Gingerol bekerja dengan menghambat produksi senyawa proinflamasi di dalam tubuh, sehingga efektif meredakan nyeri, termasuk nyeri lutut yang Bapak rasakan. Memberikan rasa pedas dan bertindak sebagai antiinflamasi yang kuat, mirip dengan ibuprofen tetapi lebih ramah di lambung. Kedua, Shogol. Senyawa ini terbentuk ketika jahe dipanaskan atau direbus. Shogol sebenarnya memiliki efek pereda nyeri yang lebih kuat dibandingkan gingerol. Ini menjelaskan mengapa teh jahe hangat yang dikonsumsi Pak Rudi sangat efektif dalam mengurangi rasa sakit dan peradangan. Jadi, Bapak dan Ibu, memanaskan jahe bukan hanya membuat rasanya lebih nikmat, tapi juga mengaktifkan senyawa yang lebih empuk untuk melawan nyeri sendi. Shogol, senyawa yang terbentuk saat jahe dipanaskan atau direbus, lebih efektif dalam mengurangi nyeri dan bengkak pada sendi. Ketiga, selanjutnya, kita punya zingerone. Ini adalah antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel sendi, dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel dan mempercepat penuaan. Dengan melindungi sel-sel dari kerusakan, zingerone membantu menjaga kesehatan sendi jangka panjang dan mencegah degenerasi. Zingerone, antioksidan yang melindungi sel-sel sendi dari kerusakan. Keempat, jahe juga mengandung minyak atsiri. Minyak ini memiliki aroma khas yang menenangkan. Selain itu, minyak atsiri jahe juga memiliki sifat relaksan otot. Minyak ini bisa digunakan secara topikal, misalnya dengan mengoleskan minyak jahe atau kompres hangat jahe di area yang terasa tegang atau sakit. Ini sangat membantu meredakan ketegangan otot dan memberikan sensasi rileks yang bisa meningkatkan kualitas tidur, seperti yang dirasakan oleh Pak Rudi. Minyak atsiri dapat digunakan secara topikal untuk merelaksasi otot dan meredakan ketegangan. Panduan.
Konsumsi aman untuk lansia. Dokter Anwar memberikan rekomendasi untuk memasukkan jahe ke dalam rutinitas harian dengan aman. Jenis jahe. Jahe segar adalah bentuk yang paling direkomendasikan. Minuman jahe instan sebaiknya dihindari karena kandungan gulanya yang tinggi. Dosis. Dosis harian 2-4 gram jahe segar atau 1 ruas ibu jari sudah cukup. Waktu terbaik, pagi hari adalah waktu yang ideal untuk mengonsumsi teh jahe guna melancarkan sirkulasi darah dan menghangatkan tubuh. Kombinasi. Jahe dapat dikombinasikan dengan madu, lemon, kunyit, atau kayu manis untuk meningkatkan manfaatnya. Peringatan. Hindari mengonsumsi jahe saat perut kosong jika memiliki lambung sensitif. Mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki tekanan darah rendah harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi jahe secara teratur. Kesehatan sebagai perjalanan holistik. Bagaimana menjaga kesehatan fisik melalui kebiasaan sederhana seperti minum teh jahe juga meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual. Bapak dan Ibu sekalian, kisah Pak Rudi menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang mengonsumsi obat-obatan. Ini adalah perjalanan holistik yang melibatkan kebiasaan sederhana sehari-hari. Minum teh jahe setiap pagi, seperti yang dilakukan Pak Rudi, tidak hanya memberikan manfaat fisik mengurangi nyeri dan membuat tidur lebih nyenyak tetapi juga memberikan ketenangan mental. Ritual sederhana ini bisa menjadi bagian dari perawatan diri yang membuat kita merasa lebih baik, baik secara fisik maupun mental dan spiritual. Nah, itu dia penjelasan dari Dokter Anwar. Sangat mencerahkan, ya. Jadi, Bapak dan Ibu, jahe memang luar biasa, tapi harus dikonsumsi dengan cara yang benar. Rangkuman jadi, Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini? Jahe bukanlah rempah biasa, melainkan pahlawan dengan senyawa aktif seperti gingerol, sogol, zingeroun, dan minyak atsiri yang secara sinergis bekerja untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan melindungi sel-sel tubuh. Namun, perlu diingat bahwa manfaatnya paling maksimal jika dikonsumsi dalam bentuk jahe segar, dengan dosis yang tepat 1 ruas ibu jari per hari, dan pada waktu yang pas, yaitu pagi hari. Jangan lupakan peringatan penting, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat lambung sensitif atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Konsultasikan dengan dokter adalah langkah terbaik. Perjalanan menuju hidup sehat di usia 60 tahun ke atas bukanlah tentang menemukan satu obat ajaib, melainkan membangun kebiasaan baik yang konsisten dan berkelanjutan. Jahe adalah salah satu kebiasaan sederhana yang bisa membawa dampak besar jika dilakukan dengan benar. Ingatlah, kesehatan optimal tercapai ketika kita juga memperhatikan pola makan secara keseluruhan. Dengan menghindari kebiasaan buruk seperti konsumsi makanan pemicu stroke dan menambahkan kebiasaan baik seperti minum jahe, kita sedang berinvestasi untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda tertarik untuk mencoba teh jahe segar setiap pagi setelah mendengar fakta-fakta ini? Saya ajak Bapak dan Ibu semua untuk mulai menghindari kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan. Ingat, pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Terakhir, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membagikan video ini kepada teman-teman, tetangga, atau anggota keluarga yang juga berusia lansia. Mari sebarkan ilmu yang bermanfaat ini agar semakin banyak orang yang bisa menjaga kesehatan tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia yang berlebihan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.